70% rakyat Korea Utara ketahuan nonton drama Korea asal Korea Selatan. Beginilah hukuman mengerikan dari Kim Jong-un. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan telah memberi hukuman berat karena rakyatnya berbicara seperti orang-orang Korea Selatan. Fenomena masuknya budaya Korea Selatan ke Korea Utara itu diungkap oleh sebuah laporan yang dilansir oleh New York Post pada Sabtu 25 Juli 2020. Konon warga Korea Utara dihukum karena meniru kata-kata dan ungkapan populer di negeri ginseng. Pemberitaan itu diunggah oleh Express yang mengutip sebuah laporan dari Radio Free Asia. Video-video yang ditampilkan menunjukkan orang-orang ditangkap dan diinterogasi karena berbicara atau menulis dalam gaya Korea Selatan. Salah satu orang dalam kemudian mengatakan kepada Radio Free Asia, belasan pria dan wanita dicukur rambutnya dan mereka dibelenggu ketika para penyidik menginterogasinya atau menginterogasinya. Menurut suara orang di video itu, 70% penduduk di seluruh negeri Korea Utara menonton film dan drama Korea, ucap seorang penduduk di Provinsi Hamgyong Utara kepada RFA. Ia juga menambahkan, video itu telah ditayangkan di semua lembaga Korea Utara pada awal Juli 2020. Suara di video kemudian melanjutkan budaya nasional kita sedang memudar. Orang dalam tadi yang mengatakan ke RFA bahwa pihak berwenang akan memanfaatkan berbagai teknik, termasuk hukuman yang lebih berat, bersama dengan proyek-proyek pendidikan ideologis untuk mencegah penyusupan budaya lebih lanjut dari Korea Selatan. Di sisi lain, dikabarkan juga Kim Jong-un akan bakal memberikan hukuman mati bagi warganya yang menonton drama Korea. Demam menyaksikan drama asal Korea Selatan tidak cuma melanda Indonesia, di beberapa negara drama tersebut juga menjadi favorit. Bahkan kabarnya warga di Korea Utara juga menyukai drama dari negara tetangganya itu. Namun sayangnya mereka tidak bisa dengan bebas menyaksikannya. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara melarang warganya untuk menyaksikan drama Korea. Jangankan menonton, ia bahkan bakal memberi hukuman berat bagi warganya yang berbicara mengenai hal tersebut. Laporan dari Radio Free Asia yang dilansir dari Nai Post Senin 27 Juli 2020 mengungkapkan ada sebuah video yang menampilkan penangkapan warga Korea Utara karena berbicara dan menulis mengenai Korea Selatan. Mereka juga diinterogasi karena hal tersebut. Menurut suara orang di video itu, 70% penduduk di seluruh negeri menonton film dan drama Korea atau drakor, kata seorang penduduk di Provinsi Hamgyong Utara kepada RFA. Dari dalam video itu terdengar suara seseorang yang sedang berbicara budaya nasional kita sedang memudar. Kim Jong-un menurutnya sedang merumuskan hukuman untuk warganya yang melanggar aturan mengenai drama Korea itu. Ia juga bakal menanamkan lagi pendidikan ideologis kepada warganya. Pihak berwenang akan memanfaatkan berbagai teknik termasuk hukuman-hukuman yang lebih berat bersama dengan proyek-proyek pendidikan ideologis untuk mencegah penyusupan lebih lanjut dan budaya Korea Selatan, katanya. Dieksekusi mati. Berdasarkan catatan pada 2013, Korea Utara juga mengeksekusi mati 80 orang yang kedapatan menyaksikan dan menyeludupkan sajian drama dari Korea Selatan. Surat kabar Korea Selatan Jong Ang-ilbo mengutip seorang sumber dari otoritas Korea Utara yang mengklaim dekat dengan Kementerian Dalam Negeri Korea Utara. Sumber itu mengatakan 80 warga Korea Utara dieksekusi mati pada awal bulan Juli lalu. Saksi mata yang dikutip oleh sumber tersebut menuturkan otoritas setempat mengumpulkan 10.000 warga di stadion besar di kota pelabuhan Wonsan untuk menyaksikan eksekusi mati 8 orang. Eksekusi tersebut dilakukan oleh tim regu penembak. Keterangan sumber tersebut dibenarkan oleh seorang warga Korea Utara yang kini telah membelot ke Korea Selatan. Kebanyakan mereka dihukum karena menonton drama Korea yang dinyatakan ilegal, sedangkan beberapa orang lainnya dihukum mati karena terlibat prostitusi. Secara terpisah, situs yang dijalankan oleh kelompok pembelot Korea Utara bernama North Korea Intellectual Solidarity membenarkan adanya pelaksanaan eksekusi mati di hadapan publik pada akhir 2013. Rezim jelas-jelas takut akan adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat dan untuk mencegahnya, mereka berusaha menakuti orang-orang jelas mereka. Menonton film ataupun serial televisi asing terutama yang berasal dari Korea Selatan merupakan pelanggaran serius
di Korea Utara. Namun demikian, peredaran dan praktik penyelundupan film semacam itu semakin lama semakin canggih. Perusakan kantor penghubung antar Korea membuat dunia heboh. Kini siap-siap Kim Yo Jong bakal dihukum mati. Ini kesalahan fatal adik Kim Jong Un. Ada apa sebenarnya? Berita internasional terbaru yang disajikan tentang Kim Yo Jong yang bakal dijerat hukuman mati oleh Korea Selatan. Benarkah demikian? Berita ini berhembus kencang. Berikut kesalahan fatal adik Kim Jong Un ini. Beredar kabar tentang Kim Yo Jong yang merupakan adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bakal mendapatkan hukuman mati. Hukuman untuk Kim Yo Jong dijatuhi otoritas Korea Selatan berkat aksi fatal adik Kim Jong Un ini. Diketahui peledakan kantor penghubung antar Korea oleh Kim Jong Un kini menuai buntut panjang. Adik pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Yo Jong bahkan terancam hukuman 7 tahun penjara atau eksekusi mati jika sampai tertangkap dan diadili menggunakan hukum Korea Selatan. Kim Yo Jong dituding sebagai orang yang bertanggung jawab atas peledakan kantor penghubung antar Korea di Kaesong. Jaksa penuntut umum Korea Selatan kini membuka penyelidikan terhadap Kim Yo Jong seperti diberitakan Kompas.com. Juru bicara Jaksa Distrik Sentral Seoul menyatakan mereka menerima laporan untuk menginvestigasi Kim Yo Jong dari pengacara ibu kota. Laporan dari pengacara Lee Kyung Jae mengatakan bangunan yang dihancurkan Korea Utara dibangun dan didanai oleh pemerintah negeri Kinseng. Kim menggunakan peledak untuk menghancurkan bangunan misi kuasi diplomatik Korea Selatan yang melayani kepentingan publik, terang Lee. Tak hanya Kim Yo Jong, Korea Selatan juga melayangkan laporan kepada Park Jong Chon selaku Ketua Staf Jenderal Negara. Berdasarkan hukuman yang berlaku di Korea Selatan, keduanya terancam hukuman mati atau 7 tahun penjara. Meski belum pernah mengeksekusi siapapun sejak 1997 silam, hukuman mati masih diterapkan di Korea Selatan. Meski demikian, mustahil untuk menyeret Kim Yo Jong dan Park ke pengadilan Korea Selatan. Diberitakan Yonhap, Lee mengatakan dia ingin memberitahukan kepada rakyat Korea Utara kemunafikan yang dilakukan pemimpinnya. Sementara itu, alasan lain, beberapa waktu lalu Korea Utara memutuskan untuk meledakkan kantor penghubung antar Korea. Hal itu sebagai sebuah bentuk ancaman Korea Utara kepada Korea Selatan karena dianggap tak bisa tangani aktivitas pembelot. Namun ada hal lain yang lebih membuat Kim Jong Un marah besar sehingga melakukan peledakan. Kim Jong Un marah karena sang istri Ri Sol-ju diperlakukan tak pantas oleh para pembelot. Seperti diberitakan dari Kompas.com. Selama ini Korea Utara aktivitas pembelot di Korea Selatan yang mengirim propaganda negatif baik melalui balon maupun melewati sungai di perbatasan. Namun dalam sikap protesnya kali ini Pyongyang melakukan langkah ekstrim dengan meledakkan kantor penghubung dua negara di Kaesong. Selain itu, melalui adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong mereka sempat mengancam akan mengerahkan militer walaupun ancaman itu dibatalkan. Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Marsegora dalam wawancaranya kepada TASS mengungkapkan apa yang menyebabkan Kim begitu marah. Dilansir dari Daily Mail pada Rabu 1 Juli 2020 lalu, Marsegora menuturkan terdapat selebaran mengenai istri Kim, Ri Sol-ju yang dibuat secara tidak pantas. Marsegora menuturkan selebaran yang diluncurkan pada 31 Mei itu menunjukkan gambar Ri Sol-ju secara provokatif menimbulkan kemarahan besar di Korea Utara. Selebaran itu berisi propaganda kotor dan menghina yang ditujukan khusus kepada pasangan dari pemimpin tertinggi, jelas duper Rusia tersebut. Dia memaparkan bahwa foto itu diedit begitu merendahkan Ri Sol-ju dan membuat negara yang menganut ideologi Juse itu habis kesabaran. Klaim Marsegora terjadi 7 tahun sejak Ri disebut bermain untuk sebuah film yang tidak pantas dan kemudian didistribusikan oleh aktivitas pembelot pada 2013. Selain itu, kedatangan itu terjadi di tengah kolapsnya perundingan nuklir antar Korea Utara dengan Amerika Serikat sejak Vietnam Februari 2002 atau 19 lalu. Keinginan Korea Selatan untuk berdamai, Korea Utara dan Korea Selatan telah berkonflik selama lebih dari 70 tahun.
Pecahnya Perang Korea terjadi tepat 70 tahun lalu pada Kamis 25 Juni 2020. Meski demikian, hubungan kedua negara tak menunjukkan tanda-tanda harmonis. Keduanya malah semakin tegang dan panas akhir-akhir ini. Meski demikian, Korea Selatan dengan sekutunya Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka menginginkan perdamaian. Diberitakan Kontan, hal itu disampaikan pihak Korea Selatan dalam peringatan 70 tahun pecahnya Perang Korea.